Selamat malam teman-teman, selamat malam. Hari ini tanggal 30, hari terakhir di bulan September ceria. Besok kita sudah masuk ke Oktober. Malam ini terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk free Zoom yang keempat. Malam ini judulnya adalah Joy of Choices. Oke, jadi ini adalah salah satu bagian dari Creating My Life. Ada 8 series. Yang pertama Free from Fear, Suffering and Glory. Kedua Transformation with Gratitude, Creating Abundance in Life. Dan sekarang keempat Joy of Choices. And then kelima ada Am I Crazy or Do I Aware? Living in Present, Becoming Unstoppable, and Hidup yang Damai dan Berdaya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya ini kenapa sih dibikin judulnya Creating My Life, dan kenapa serinya sampai 8, banyak gitu ya. Ada yang mikir kok banyak gitu ya. Nanti Dr. David akan menjelaskan secara singkat tentang itu. Yang pasti kami dari tim Creating My Life ini punya tujuan bahwa kita mau membantu teman-teman untuk menciptakan kehidupan yang lebih greater, gitu, mempunyai kehidupan yang mempunyai lebih possibility yang bisa dipilih dalam kehidupan kita, tidak hanya stuck atau berhenti di satu drama tertentu. Baik, malam ini kita ada Pak Paulus Triwahyudi, Pak PTW Yudi itu yang pakai kaos putih. Nanti beliau akan jadi moderator, dan kita malam ini pembicara utama kita adalah Dr. David Budi, berasal dari Bandung. Beliau adalah praktisi praktisi dan certified facilitator dari Access Consciousness. Jadi beliau ini sudah bisa mengajar banyak kelas di Access Consciousness gitu. Oke, Dokter dan Pak PTW, time are yours now. Thank you. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Enggak panjang lebar. Materi kali ini tuh top banget. Saya dapat judulnya, kemudian Joy of Choices itu membayangkan judulnya aja, itu keren banget. Nah, kerennya di mana? Pasti sebentar lagi kita akan memahaminya dan mengerti, sekaligus menyadari bahwa hidup ini ternyata, ini. Langsung nanti dilanjut sama Dr. David ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita juga, sungguh-sungguh buka apapun yang kita bisa buka, menyiapkan diri kita intinya, siapkan air hangat juga, siapa tahu tiba-tiba butuh air hangat untuk langsung mengguyur tubuh. Rasanya pengen ngomong tapi agak kesulitan, minum kemudian pertanyaan muncul. Oke, udah dimulai sama Dr. David. Oke, nggak panjang lebar, mari kita sambut Dr. David. Thank you. Silakan. Selamat malam semuanya. Sebagian adalah peserta yang udah ambil kelas 1 dan 2. Sebagian baru belum pernah tahu tentang apa itu Creating My Life dan kenapa kita bagi menjadi beberapa sesi sekitar 8 ya. Jadi masing-masing orang hidup dengan semua problemnya masing-masing, dan kalau kita bisa kelompokin selalu terjebak di area yang itu. Antara tidak kenal dengan dirinya, atau diderak dengan pikiran, perasaan, dan emosional. Jadi antara takut, rasa bersalah, atau marah, atau ragu, atau bingung. Dan kemudian selalu bermasalah di area kehidupan, antara relationship, atau keuangan, atau pekerjaan, atau hubungan apapun. Nah, karena materinya luas sekali, dan untuk menciptakan hidup kan nggak mungkin kamu maunya cuma duitnya tok, tapi hidupnya berantakan. Atau relationnya tok, tapi duitnya berantakan. Atau sehatnya tok tapi duit sama relationnya berantakan. Makanya kita bagi menjadi beberapa item latihannya, karena masing-masing punya jumlah latihan yang mesti dilakukan dan dilaksanakan setiap hari untuk perubahan. Yang namanya berubah adalah latihan. Jadi jangan pernah berharap bahwa udah pernah ikut dengar kelasnya, udah pernah bayar, terus meminta perubahan itu terjadi dengan simsalabim. Nggak ada dalam seperti itu. Semuanya kita butuh praktek, kita latihan, dan kita
membuat kebiasaan baru untuk berubah. Jadi dengan teknik itu kita bisa membuat dan menciptakan hidup yang kamu mau. Seperti apa hidup yang kamu mau? Kenapa kamu terus terjebak di rasa takut? Kenapa kamu terus terjebak di rasa bingung? Kenapa kamu terus terjebak di area yang maju enggak, mundur enggak, maju enggak, mundur gitu. Dan akhirnya kamu stuck di tempat nggak pernah memilih apapun. Terus kamu ngeluh, kenapa hidupku nggak pernah berkembang? Karena kamu memang nggak memilih berkembang, kamu milihnya untuk mundur. Nah, semua perangkap-perangkap mental ini kita bredelin semua di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing kelas akan dilengkapi dengan 5 tools latihan yang sederhana dan dilakukan sebulan penuh. Jadi kamu latihan 5 tools doang sebulan penuh. Diharapkan dengan waktu 4 bulan perubahan hidupmu itu sudah kelihatan dari bulan pertama di minggu pertama. Ya, kalau mau bertanya, mungkin saya bisa todong Pak Syahrudin. Ada nggak? Ya, Ada, Dok. siap. Halo Pak Ya, Dok. Syahrudin, selamat malam. Iya, Gimana malam. Pak? Gimana Pak Syahrudin kemarin setelah pengalaman ikut kelas 1 dan 2? Iya, alhamdulillah, Dok. Ada banyak hal-hal baru, wawasan baru, Ya, kemudian perubahan-perubahan cara pandang itu mewarnai gitu sip, hari-hari sip, yang perlu latihan. sip, sip. Ya. Thank you ya Pak. Apalagi Ini, kemarin sudah ikut kelas baras lagi. wah keren sama Bu Mita ya. Sip, Bapak Ibu sip, sip, Mita. sip. Iya, Dok, Selamat datang di praktisi. lagi belajar terus nih. Sip, sip. Thank you, Masih thank you. belajar terus, Dok. Ya, Harus menyelesaikan diri terus. semangat Pak. Nanti kita Iya, temanin Dokter. terus ya. Iya, Dokter. Iya, Dokter. Pak Syahrudin ini satu kemarin salah satu dari teman-teman yang ambil kelas 1 2 dan perubahannya betul-betul terasa dari awal. Jadi apabila latihan ini memang kita lakukan dari awal, kita akan tahu di mana kita menempatkan penjara dalam hidupmu. Pernah nggak kalian berani ngetes seberapa besar sih kalian tuh bisa memilih dan seberapa besar kalian berani meminta dan seberapa besar kalian membuat pilihan dalam hidupmu? Pernah nggak? Takut, nggak pede. Nah itu dia masalahnya. Jadi kalau kalian nggak pernah nggak pernah menjajaki dirimu dan nggak pernah bertanya tentang dirimu, kamu nggak akan tahu di mana kamu netepin batas dan pinggiranmu. Kamu nggak akan pernah tahu di mana kamu tempatkan penjaramu. Jadi setelah dari kelas ini, free tester ini, saya kasih tugas kalian masing-masing. Satu orang bikin permintaan 100 dalam waktu 10 menit, nggak boleh lebih. Ya, paling telat 30 menit. 10 menit is the best. Oke? Tapi saya kasih perpanjangan waktu sampai 30 menit. Cuman 100. Konsepnya hanya saya minta. Nggak boleh diganti kata lain. Saya minta. Saya minta pesawat terbang, saya minta mobil, saya minta rumah, saya minta uang, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini. Terus sampai 100 dalam waktu yang cepat dan sadari emosi apa yang muncul setelah kamu beresin 100. That thoughts, that emotions, dan that feelings adalah penjaramu. Dan itu yang membuat kenapa kita selalu takut dalam menentukan sebuah pilihan. Pernah nggak kamu memilih satu hari kamu udah persiapkan mau pilih apa. Berapa dari kalian yang begitu ada pilihan terus cenderung diam dan cenderung bilang terserah? Berapa dari kita yang cenderung untuk memberikan kuasa atas pilihan itu ke orang lain? Dan pada saat kita sadar bahwa kita memberikan kuasa atas pilihan kita ke orang lain, artinya kamu udah terbiasa menghilangkan dirimu dalam hidupmu. Dan kalau dirimu nggak ada dalam hidupmu, kamu bikin exclusion tentang dirimu, bagaimana kamu mau berkarya dalam hidup? Bagaimana kamu mau menciptakan sesuatu kalau sumbernya nggak ada? Mau makan apa? Terserah. Mau pakai baju apa? Terserah. Kita mau jalan-jalan kemana? Terserah. Coba nanti PR-nya lakukan latihannya, tentukan pilihanmu, saya nggak minta banyak-banyak, 50 aja. Pilihan tentang apapun yang kamu mau pilih. Formatnya harus saya pilih gitu.
Saya memilih apa gitu. Misalnya, saya memilih makan siang di McDonald, saya memilih makan siang ayam goreng dengan es kelapa muda. Saya memilih. Dan coba gali masing-masing di area mana kamu menyiapkan limitasi dan penjara. Tiap orang beda. Kita nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak pernah jalanin. Tapi mungkin kamu takut menciptakan saya memilih kalau ada urusan sama suamimu atau istrimu. Mungkin kamu takut menciptakan pilihan kalau ada urusannya sama uang. Mungkin kamu takut menciptakan pilihan kalau urusannya adalah mengenakkan dirimu. Artinya, leisure for self. Saya memilih spa. Misalnya, saya memilih spa. Saya memilih pijit. Saya memilih berkumpul dengan orang-orang yang menyenangkan. Saya memilih untuk pelihara binatang di rumah. Saya memilih untuk punya mobil Jaguar misalnya. Apapun, just tulis. Nanti setelah PR-mu selesai di 50 item itu, coba sadari emosi, pikiran, dan perasaanmu, apa yang bikin rasanya something wrong atau something yang heavy di dalam badanmu. Karena itu adalah penjara yang kamu selama ini nggak sadari yang menghambat semua potensimu, semua keuanganmu, semua kemampuanmu. Nah, pada saat kamu mulai menyadari semuanya itu, pertanyaannya adalah simple, mau diubah atau enggak? Mau dibiarkan begini sehingga hidupmu nggak akan pernah bisa dirubah, atau kamu mau berjalan memimpin hidupmu dan kamu ciptakan kehidupanmu kemanapun yang kamu dambakan. Di mana gairah hidupmu? Hidup kayak apa yang membuat hidupmu bergairah? Impian untuk hidupmu nih seperti apa? Apakah kamu mimpi kerja gini-gini aja? Atau kamu pernah bermimpi jadi pengusaha sukses? Terus pertanyaannya, kalau kamu udah bermimpi jadi pengusaha sukses, 1, 2, 3, 4-nya kamu jalanin nggak? Atau hanya bener-bener ngimpi, hope and dreams? Karena bener-bener mimpi itu ya diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada effort, nggak ada komitmen, nggak ada choice, dan kemudian kamu berharap Tuhan kasih semuanya langsung jadi pengusaha sukses. Realita ini nggak bekerja seperti itu. Jadi kalau masih bermimpi dengan tipikal yang seperti itu, saya cuma bisa bilang satu hal, hey bangun, jangan kelamaan tidur seperti begitu. Ya, realita ini berfungsi, apapun yang kamu pikirkan akan selalu jadi kenyataan. Pertanyaan yang paling basic adalah, apakah kamu selalu berpikir menjadi sukses atau kamu selalu berpikir menjadi gagal? Karena ini yang akan menentukan hidupmu. Semakin sering kamu berpikir, aduh kayaknya aku nggak bisa, invalidations of being. Aduh kayaknya aku nggak bisa. Aduh kayaknya aku nggak mampu. Invalidations of being. Nggak bisa. Selalu bilang nggak bisa. Iya, nggak bisa, berani. Tak mute dulu ya. Nah, selama kita menciptakan invalidations of being, maka yang terjadi adalah semua potensimu, semua powermu, semua abilitymu akan segera menutup dengan amat sangat cepat. Segera menutup dengan amat sangat cepat. Dan ini bikinmu akan tambah stuck dan tambah banyak masalah yang muncul di belakangnya. Nah, pertanyaannya cuma satu, sederhana. Apakah mau dirubah atau tidak? Karena sekali lagi, saya bukan leader atas dirimu. Ya, saya bukan pimpinan di atas badanmu. Saya cuma pimpinan di atas badanku saja. Jadi artinya kamu harus berani take lead di dalam dirimu sendiri, di dalam badanmu sendiri, dan kamu berani pimpin dirimu sendiri. Kalau kamu bersedia untuk memimpin dirimu sendiri, ada banyak cara. Yang pertama adalah selalu dimulai dengan mengenal diri sendiri dan buang dulu rasa takutmu. Semua problem dengan rasa takut, saya udah beresin di kelas nomor 1. Jadi pada saat sekarang saya udah nggak ngomongin lagi tentang rasa takut karena ini udah materi yang udah selesai. Jadi kalau ada yang belum ambil kelas nomor 1, please ambil recording kelas nomor 1 dan beresin dulu fear-mu. Seluruh tentang fear ada di situ tekniknya. Sekarang kita akan maju mengenal satu phrase yang ada di berbagai kitab suci. Ya, kamu diciptakan sesuai dengan citra ilahi. It's so simple. It's so big. Tapi kok realitinya so small? Kenapa kita nggak pernah bisa berfungsi sebagaimana kita diciptakan?
Kenapa kita diciptakan seperti citra ilahi, tapi pada realitinya kita nggak pernah bisa dapat hidup yang berkelimpahan, kita nggak pernah bisa bahagia, ada banyak susah dalam kehidupan, ada banyak trauma, ada banyak penderitaan, ada banyak kesedihan dalam hidup kita. Kenapa kita berfungsi finite, bukan infinite? Ini yang selalu menjadi problem. Dan pada saat kita nggak pernah bersedia untuk mengakses diri kita sejatinya, pada saat kita nggak pernah bersedia melihat diri kita sejatinya, maka apapun yang kamu lakukan akan ada di area finite. Artinya, semua hal yang kamu lakukan akan selalu berfungsi dari pikiran, perasaan, emosi, dan tiga ini ada banyak sampahnya. Semua pikiran selalu akan menciptakan right and wrong. Selalu akan menciptakan blame, shame, regret, and guilt. Semua perasaan emosi selalu karakternya adalah jebakan agar kamu nggak bisa lanjut. Rasa takut, rasa malu, minder, bingung, ragu. Semuanya akan selalu menjebak kamu tuh nggak pernah bisa maju. Kalau kamu pakai feeling, kamu akan selalu merasa ini nggak cocok buat aku, ini nggak tepat buat aku, sepertinya aku nggak disukain di sini, sepertinya aku dimusuhin di sebelah sana, sepertinya aku ditolak di sebelah sini, dan semuanya pasti akan feeling, sepertinya, kayaknya, dan kayaknya. Bagaimana bila ada pola latihan di mana kita meninggalkan panca indera ini dan kita berlatih kesadaran? Dan kesadaran itu adalah perceiving, receiving, being, and knowing. Di mana perceiving atau menyadari itu tidak melewati panca indera. It's so simple, tapi jangan invalidasi of being. Kenapa? Semua yang dilatih di panca indera itu kamu udah dapatin di seluruh pendidikan formal. SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Kamu udah dapat semuanya. Seluruh pikiranmu dan logikamu sudah dilatih di situ. Tapi kesadaran dan pengetahuanmu, knowing, pengetahuanmu, kamu nggak latih. Pernah nggak kamu sadar bahwa aku tahu harusnya seperti ini? Kenapa nggak dipilih? Kenapa kok selalu bilangnya, iya ya, aku nyesel ya, harusnya tadi aku milih gini, aku tuh udah tahu harusnya gini. Tapi kamu milih untuk nggak ikutin knowing-mu. Nah, inilah yang selalu kita latih dan selalu kita pelajarin. Kenapa kamu berfungsi dari finite, padahal kamu tuh infinite being. Dan kelas ketiga dan yang kelas keempat ini, pola latihannya akan membuka kesadaran kamu tentang bagaimana caranya kita berfungsi dan mengakses seluruh energi kita, power, ability, dan juga potensi dari infinite. Dan nggak susah. It's only a matter of practice. Dan semakin kita berlatih, kita akan tahu kapan kamu menetapkan penjara, kapan kamu taruh batu sandungan, kapan kamu ciptakan berbagai macam ciptaan emosi untuk menjegal dirimu sendiri. Bukan orang lain loh ya, yang ciptain ini semua hanya dirimu. Kamu yang pakai rasa takut, kamu yang pakai rasa malu, kamu yang pakai rasa minder, kamu yang pakai rasa marah. Dan pada saat kamu paham bagaimana caranya handle ini, dan geser semuanya minggir, dan kamu bisa lihat apa yang terjadi di belakangnya, atau apa yang disembunyikan di belakangnya, maka kamu akan mulai mengakses the real potensi dirimu. Dan the real potensi dirimu itu gede. Jangan berpikir bahwa setiap kita bermasalah dengan keluarga, atau setiap kita bermasalah dengan uang, maka bakatmu adalah problem di keluarga, tidak bisa berkeluarga, atau tidak pernah bisa dapat uang, tidak pernah bisa berkarya, dan tidak pernah bisa sukses. Bagaimana bila the true power itu tidak selalu muncul as power, tapi might be misapplied and misidentified as weakness. Dan pada saat kita klaim, iya aku nggak bisa, iya aku nggak bisa, iya aku nggak bisa, bukan karena kamu nggak punya bakat keuangan loh ya, tapi karena kamu selalu menciptakan invalidations of being. Dan invalidations of being inilah yang akan meruntuhkan kemampuan finansialmu, kemampuan kamu untuk berkarya, kemampuan kamu untuk mencipta. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk, ayo stop, jangan terus-menerus melakukan invalidations of being.
Bagaimana bila kita bisa mengakses potensi ini? Bagaimana bila kita mampu mengambil kembali semua hal-hal yang kita tutup sebelumnya? Saya sering kali melihat orang-orang dengan potensi spesifik. Saya bilang potensi spesifik karena problemnya selalu muncul dari area yang sama dan berulang dan terus-menerus di area situ. Jadi contohnya parenting. Nanti munculnya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi, di area lagi, area itu lagi, dan terus di situ terus. Saya cuma pernah bertanya, apakah kamu sadar bahwa potensimu adalah parenting? Dan jawabannya langsung invalidation of being. Gak mungkin. Oh, sama anak saya saja saya bermasalah, gak mungkin saya punya potensi itu. Dan bagaimana bila semua awareness-mu tentang itu hanya untuk berkontribusi agar kamu aware. Ini loh, kamu tuh bisa lihat anakmu seperti ini. Kamu bisa aware anakmu seperti ini. Kamu bisa tahu semua apa yang dibutuhkan anak-anakmu. Dan bagaimana bila kamu mulai untuk memilih berfungsi dari kesadaran dalam parenting. Karena berfungsi dalam kesadaran dalam parenting, itu nggak pernah creating story atau creating control. Berfungsi dalam kesadaran dalam parenting selalu akan bertanya. Dan bagaimana bila kita aware tentang itu, kita tahu bahwa begini, tapi habis itu yang keluar adalah anger, marah, takut anaknya ada apa-apa, dan kemudian kamu langsung terjebak menciptakan kontrol, dan kemudian anakmu ngamuk lagi berbalik ke kamu, dan akhirnya kamu menciptakan problem maker di dalam. Dan kamu langsung invalidation of being. Aku tuh nggak bisa sama anak-anak. Anak-anak itu not for me. Hello, kalau not for you, kamu nggak akan dikasih anak. Tuhan nggak mungkin salah. Jadi kalau not for you, kamu nggak mungkin dikasih anak. Kalau not for you, anak-anak nggak mungkin senang sama kamu. Tapi kalau anak-anak senang sama kamu dan kamu selalu bisa lihat masalah-masalah mereka, it might be you misapplied and misidentified your power as a weakness. Dan ini sering. Dan yang lucunya, misapplied and misidentified, yang lebih keren lagi adalah salah menerjemahkan orgasm as fear. Satu di ujung kanan, satu di ujung kiri. Seru, emang seru. Dan saya berkali-kali nemu yang tipikal seperti itu. Begitu badannya excited, dia happy banget, langsung dia jatuh ke distractor implant, fear. Terus saya heran, loh kok energinya gini tapi dia bilangnya takut ya. Terus saya tanya, are you sure it's fear? Kamu yakin ini takut? Udah dicek ulang belum? Kamu udah tanya ke dirimu, apakah ini rasa takut? Belum, coba cek, apakah ini rasa takut? Heavy, artinya no. Coba tanya, selain rasa takut, ini diterjemahkan apa lagi oleh tubuhmu? Baru dia nanya, baru dia nyadar, loh ini bukan takut, ini excitement ya. Yes, langsung badannya gede lagi, expanding lagi. Baru dia nyadar, loh barusan tadi aku orgasm ternyata. Dan bagaimana bila kejadian-kejadian seperti ini yang membuat kita selalu bingung dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mengerjain bisnis, badanmu bilang yes, 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 yes. Terus kamu nerjemahin yes, yes, yes-nya, aduh kok rasanya takut gini ya, gitu. Terus akhirnya kamu bilang, aduh maaf ya aku nggak kerjain itu, stop. Dan seberapa sering kamu lakukan itu? Bila kamu menerjemahkan excitement as fear, nggak akan pernah ada uang di dalamnya. Tiap kali mau dikasih uang, kamu akan selalu mundur teratur. Tiap kali kamu mau dapat good job, kamu akan selalu mundur dengan teratur. Dan semuanya consciously. Ya, jangan menyalahkan unconscious. Karena kamu nggak mundur dalam kondisi tidur. Kamu mundur dalam kondisi aware, kamu mundur dalam kondisi terjaga, kamu ngomong untuk mundur, kamu memilih untuk mundur. Jadi jangan kambing hitamkan unconscious. Kalau kamu mundur dalam kondisi tidur, ya bolehlah kamu kambing hitamkan unconscious. Tapi kamu memilih mundur pada saat kamu kondisi aware. Kenapa? Karena kamu udah terlanjur terbiasa menerjemahkan excitement as fear. Karena rasanya mirip. Excited, bahasa Indonesia excited itu nggak menyenangkan. Tereksitasi. Karena bahasa yang di kata kamus itu terangsang. Terangsang konotasinya sebelah sana, beda lagi. Tereksitasi, terstimulasi. Nah, terstimulasi, excitement.
Terstimulasi dan rasa takut itu rasanya mirip kalau kamu bahas lewat rasa. Tapi kalau kamu bersedia lihat lewat kesadaran, takut itu nyempit, kesadarannya excitement, terstimulasi itu ngembang. Jadi pada saat kamu mulai bersedia melihat dirimu dalam fungsi infinite being, kamu akan mulai masuk ke dalam perceiving, receiving, knowing, and being. Dan di situ kamu akan mulai belajar mengenali dirimu sendiri, one by one. Dan caranya gampang. Memilih, melangkah, dan komit di dalamnya. Dan bagaimana bila hanya dengan belajar untuk melihat itu dan berlatih, itu gampang untuk hidupmu. Seringkali kita terjebak oleh rasa takut karena benar salah dan kalah menang. Berapa banyak dari keputusan yang kita ambil, berapa banyak dari pengalaman hidup kita berfungsi dari aku pilih ini karena ini benar, aku pilih itu karena aku nggak mau kalah, dan aku pilih ini karena aku nggak mau salah. Dan itu yang membuat kita terjebak dalam suatu pola. Semakin kita berusaha untuk menjadikan diri kita benar, maka kamu harus secara sadar menciptakan something yang salah. Agar benarmu real. Kalau kamu nggak menciptakan salahnya, maka kamu tidak akan pernah dalam kondisi benar. Dan bagaimana bila sudut pandang itu kita lepas? Bagaimana bila kita boleh memilih tanpa ada benar, tanpa ada salah, tanpa ada menang, dan tanpa ada kalah? You choose because you choose. You choose because you can. Kamu memilih karena kamu bisa. Kamu memilih karena kamu menikmati. Oke? Dan bagaimana bila kita punya teknik untuk menghentikan semua distraktor? Dalam dunia nyata, distraktor tuh gampang. You minggir, beres. Kaki mau kejegal, ada sapu, tinggal ambil, beresin, taruh di samping. Tapi dalam dunia kesadaran, distraktor itu bisa muncul dalam semua bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Bisa marah, bisa kesel, bisa takut, bisa blame, bisa shame, bisa regret, bisa obsesif kompulsif, bisa perverted point of view. Jadi apapun yang orang lakukan tentang hal baik, kamu selalu terimanya jelek. Apapun yang orang bilang tentang A, kamu selalu bilangnya diomongin. Apapun orang yang puji dirimu, kamu selalu bilangnya nyinyir. Itu perverted point of view. Dan bagaimana bila ada teknik untuk handle itu dengan sangat cepat? Hanya dalam hitungan detik, kamu bisa lepas dari situ. Beresin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deng, selesai. Sekarang aku mau pilih apa? It's so fast, so quick. Kadang-kadang sampai kamu bisa bingung sendiri, loh, ternyata aku nggak marah ya? Ternyata ini bukan milikku. Dan seberapa sering dari kalian terjebak dengan perasaan, pikiran, dan emosi yang bukan milikmu? Seberapa sering kalian lakukan itu? Dan untuk yang praktisi mungkin sadar bahwa 99,9% pikiran, perasaan, dan emosi yang bergentayangan di seluruh kesadaranmu ini bukan milikmu. Dan bagaimana bila aslinya dirimu adalah kayak anak kecil? So fun, so joy, so spacey. Pertanyaannya, kenapa itu semua hilang? Kenapa bahagiamu yang anak kecil itu hilang? Apakah kamu sengaja menciptakan luka batin di anak-anak, atau kamu sengaja mengurung jiwa anak-anakmu, atau kamu sengaja memilih nggak jadi mereka? Kalau kamu sengaja memilih untuk mengurung anak-anakmu, artinya kamu hidup dengan mengecualikan dirimu sendiri, karena anak-anak adalah bagian dari dirimu. Dan nggak mungkin kamu membuang satu bagian dalam hidupmu. Dan itu adalah latihannya. Ya, jadi pada saat kita bersedia untuk belajar, kita bersedia untuk melihat semuanya dengan kesadaran, itu mudah sekali diaplikasikan dan mudah sekali dilakukan. Seperti contohnya membuat pilihan dan juga membuat permintaan. Seringkali disuruh milih, belum apa-apa, takut salah. Artinya, kamu udah berfungsi dari kompetisi. Kamu berfungsi dari judgment. Kamu berfungsi dari point of view. Artinya kamu masih berfungsi dari finite being.
Dan bagaimana bila dengan kita ubah cara berpikirnya, dengan kita ubah pola kesadarannya, kamu mudah dan leluasa untuk membuat pilihan. Karena pilihan itu hanya menghambat. Kalau kamu terus menciptakan kubu dan polarity, pilihan ini akan bikin aku benar, atau pilihan ini akan bikin aku salah. Pilihan ini yang akan membawaku kemenangan, atau pilihan ini akan membawa aku kekalahan. Pilihan ini akan membawa aku maju, atau pilihan ini akan membawa aku mundur. Dan semuanya adalah polarity. Dan apabila kita berfungsi memilih lewat polarity, maka keraguan, ketakutan, malu, marah, bingung, itu akan selalu menjadi sahabat terbaikmu. Pertanyaannya, lagi ngapain? Mau maju, tapi bersahabat dengan malu, takut, bingung, dan ragu. Ya nggak akan pernah maju lah. Kalau ada yang mau bertanya, boleh nyela ya. Kalau nggak, saya nggak jalan terus kalau nggak ditanya. Nah, apabila kita bersedia melihat diri sendiri, pertanyaannya adalah, seberapa banyak dalam hidupmu kamu menciptakan kubu dan polarity? Seberapa banyak dalam hidupmu, dalam pilihan hidupmu, dalam pikiranmu, dalam emosimu, dan dalam kesadaranmu, kamu menciptakan polarity kompetisi. Saya begini karena saya benar, saya tidak boleh begitu karena itu salah, saya begini karena saya menang, saya nggak boleh begitu agar saya nggak kalah. Dan pada saat kita masih menggunakan pola-pola seperti itu, maka kamu akan looping di tempat. Apapun yang kamu ciptakan sebagai sebuah pilihan yang benar, akan selalu berujung ke sebuah masalah yang salah. Karena untuk membuat benar itu eksis, kamu harus menciptakan yang salahnya dulu. Dan akhirnya kamu hanya looping di tempat. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Dan nggak pernah maju-maju. Dan bagaimana bila ternyata tidak perlu ada benar dan tidak perlu ada salah? Bagaimana bila dalam hidup ini kita bisa milih maju terus dan nggak perlu milih benar dan salah? Just pilih apapun yang bikin hidupmu berkembang, happy, dan expand. Dan itu kesadaran. Kesadaran itu selalu membawa kita pada keriangan dan selalu membawa kita pada space. Makanya kalau kita baca dari buku-buku kuno, selalu dibilangnya follow the light. Ikuti cahaya. Tapi itu buku terjemahan lama. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita modern, bukan follow cahaya, karena kalau follow cahaya malah jadinya laron. Ada lampu, terus kamu datangnya ke lampu. Follow the light artinya adalah follow lightness. Follow the lightness. Ikutin apa yang dalam hatimu memberi rahmat, berkat, dan kebahagiaan. Kayak ada tolelot, es krim lewat, terus kamu enjoy. Wah, happy, terus kamu beli. That is follow the light. Terus atau ada gerobak sampah, terus happy, terus kamu ambil. Ya berarti salahmu sendiri kan. Nah, kalau kamu udah bisa mulai aware terhadap apa yang light dan apa yang heavy, pertanyaannya adalah, kenapa kamu milih heavy terus? Kenapa kamu selalu memilih sesuatu yang nggak membuat dirimu maju dan berkembang? Apakah ada sesuatu di dalam yang kamu nggak sadari? Nah, kelas inilah yang akan membantu kita semua untuk aware terhadap diri sendiri dan mulai beresin sampahnya satu persatu. Karena apa? Semua limitasi yang kita bikin ini karakternya adalah seperti penjara yang berlapis-lapis. Kamu nyadar nggak berapa lapis yang kamu ciptain? Dan saya cuma bisa bilang, makin pinter, makin canggih. Makin kuat, makin dalam limitasinya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa cuma buang sekali, semuanya langsung kelar, karena I know kalian semua pintar-pintar, nggak ada yang stupid di sini, jadi nggak mungkin bikin penjara cuma satu kali rasa takut dan semuanya dan selesai. Iya. Saya pernah punya pengalaman dengan praktisi yang sangat pintar, sangat powerful, bikin penjaranya benar-benar complicated, sampai saya pun juga harus berpikir dua kali ini apa, dan show me the light. Baru akhirnya ketemu apa yang sedang dia lakukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa paling cuma satu atau cuma dua. No. Just jalani,
Dan kapanpun kamu ngerasain ada penjara dalam situ, kamu nyadar ada, loh kok aku ciptain penjara di sini? Langsung beresin di tempat. Jangan menunggu, jangan menunda, dan jangan menyimpan tabungan di belakang. Terutama tabungan yang karakternya utang. Ya, jadi tabungan yang karakternya utang itu gini. Kamu nyadar bahwa aku hari ini lakuin invalidation of being. Aku nggak bisa, aku takut, aku ragu. Terus habis itu, nanti aja deh, aku tuh lagi repot sekarang gitu. Padahal cuman butuh 1-2 detik, semua keraguan-raguanku saat ini saya sekarang cabut batakan, hancurkan semuanya. Just so fast like that. Tapi jangan menunda, jangan ditabung ke belakang hutangnya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Aku mau tanya, Dok. Ya, Boleh. Silakan. Kalau yang terjadi sama aku itu, yang baru tersadari kemarin itu, takut itu nggak berasa apa-apa ya? Nggak semua Maksudnya, takut itu rasanya apa-apa. iya, maksudnya tuh nggak ada rasanya sama sekali gitu. Terus pertanyaannya? Iya, kadang kan kita kan, tadi kan barusan dibahas tuh tentang kompetisi, tentang distraktor implan, takut, ragu, dan lain-lain. Kalau ragu itu kan jelas ya. Tapi kalau takut itu kan sering misidentified sama misapplied sama yang tadi dibilang euforia. Iya. Yang aku temuin itu malah takut itu nggak ada rasanya sama sekali gitu. Di kamu mungkin bukan muncul sebagai rasa. Kamu apakah pernah ngecek di sisi yang berbeda? Kamu apakah pernah ngecek bahwa takut dalam dirimu berupa keengganan untuk menciptakan sebuah pilihan? Oh, yang punya body kamu kenapa yang nyadar aku? Aware with your body. Yes. Aware Terus with your satu body. lagi, Oke, karena seringkali kita selalu gagal menerjemahkan apapun pesan badan. Jadi memang tugas kita adalah belajar untuk mengenal badanku ini ngasih kode apa sih, sinyalnya apa sih. Karena ini something yang kita nggak dapat di sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Terus sama the need to be assisted itu loh, Dok. Kayak itu kan sesuatu yang awalnya tidak tersadari gitu. Dan itu agak jelimet juga nemuinnya. Butuh orang untuk mengiyakan baru pede gitu. Aku pengen buang itu. So kapanpun iya. kapanpun kamu sudah memutuskan untuk menetapkan bahwa kamu memerlukan orang lain untuk memverifikasi dirimu, apakah bersedia untuk dilepas? Yes. Ya. Dan kapanpun kamu menciptakan sebuah kebutuhan, necessity, untuk diverifikasi oleh orang lain, baru kamu tahu itu benar, apakah bersedia untuk dilepaskan? Yes. Dan kapanpun kamu menciptakan sebuah sarana, upaya, dan kondisi untuk memberikan hak kuasa pilihanmu kepada orang lain dan bukan atas dirimu sendiri, apakah bersedia untuk dilepaskan? Yes. Right, wrong, good, bad, pok, online, short, and beyond. Aku tahu sebenarnya, aku tahu. Tapi, jadi kan tadi kan kamu bilang itu benar, kamu tahu itu benar ketika diverifikasi orang. Ya. No, aku tahu itu benar, tapi tetap perlu ada jadi ada something assisted. Oh, itu fear. Aku nggak perasa ada energi darah sono justru, tapi aku ngerasa aku tahu sebenarnya. Tapi harus ada yang iya dulu. Do you aware of something else? Do you aware of something else? Aku selalu cari orang-orang seperti itu. Oh my goodness. Iya, I'm aware of something else. Kadang-kadang pada saat kita menciptakan necessity di dalamnya, kamu juga akan create invention sebagai pelengkap. Dan bagaimana bila pelengkapnya adalah orang lain yang kamu butuhkan untuk menciptakan necessity-mu? Necessity is destructor implant, remember? Yes, remember. So, kapanpun kamu menciptakan invention di dalam necessity, dan kamu membutuhkan orang lain untuk memvalidasi dirimu,
Artinya kamu menciptakan jebakan di dalam jebakan yang terjebak di dalamnya. Iya, karena aku jadi Dan nggak bisa ini lebih adalah besar dari orang pola-polanya itu. orang pintar. Ini adalah pola-polanya orang pintar. Orang normal biasanya nggak bikin jebakan lapis begini. Oke? So, langkah pertama yang kamu siapkan adalah sadari dulu bahwa kamu pintar. Acknowledge I am smart. Oke? Oke. Dan bila kamu adalah infinite being, bagaimana caramu menyelesaikan ini? Acknowledge that I know what I know. Yes. Because people with the smart brain nggak pernah bikin jebakan satu. Dalam sepengalamanku, nggak pernah bikin jebakan satu. Dan rata-rata orang yang pintar-pintar bikin jebakannya selalu lapis 2, lapis 3, lapis 4. Jadi pada saat kita mau clearing itu, kita ketemu satu locknya, tapi pas dibuka nggak kelar. Pas dibuka, kok masih ngambang ya? Ada kontrol di situ. Because I Iya, know what I know. karena kamu ciptain lock di dalam lock, di dalam lock, di dalam lock. Oh, aku tahu Ya. jalurnya, Dok. I know Oke. what I know, tapi aku Yes. butuh orang untuk mengiyakan ketika orang itu tidak mengiyakan, and then control comes in, and then Ya. I got angry. So and then remember, Yes, apakah kamu orang? Yes, saya. Kamu orang atau monyet? Orang dong. Berarti kamu udah punya orang untuk confirm Masih. kamu kan? True. So you have already you to confirm you. You don't need anyone else. You have you, orang. So choose you. Di situ black spot. Yes. Choose you first because you are orang. Gak perlu pakai orang lain lagi. You orang, you masih orang. Belum Yes. entities. Nanti kalau sudah entities mah urusan lain itu ceritanya. Beda. Lu masih orang sekarang. Jadi pilih dirimu sendiri dulu dong. Nanti kalau aku lu buat capek, orang jangan lain terus kan? who are you ya, Dok Nah, ya. iya. Jangan. Hai Dr. David, truth who are you? No, don't do that. Oke? Yes, oke. Itu Sip. black spot ya. Yes, please, please. Yes. Ada pertanyaan nggak? Thank you. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Lepaskan saja sesuatu yang ada di dalam Anda. Apapun pertanyaannya. Boleh? Puspitarini. Oke, Silakan, boleh, Bu boleh. Wahyu. Oke, ya, Bu Wahyu. Dok, saya tuh sering, misalnya tiba-tiba tuh, saya lagi belajar buat menerima komunikasi lewat tubuh saya. Karena Ya. seringnya dari saya tuh misalnya lewat sakit gitu. Contoh ya dok, contoh Ya. yang saya mengalami itu, waktu itu saya sakit parah, perut saya sakit banget. Ya. Terus sebelum saya waktu itu saya logika saya langsung, oh tadi saya makan ini, saya salah ini, saya dulu pernah dioperasi ini, saya pernah ini, Ya. pernah ini, gitu ya. Terus Ya. tiba-tiba awareness saya ngasih tahu ke saya, gimana kalau itu bukan punya kamu? Emang bukan? Saya mulai tanya, ini apa, punya siapa? Good. Dan waktu itu muncul sumbernya dari mana, terus saya selesaikan gitu ya. Yes. Intinya setelah kejadian itu, orang yang berinteraksi dengan saya itu ternyata sakit ABCD yang insight saya kasih awareness saya kasih tahu tuh persis gitu, analisa dokter. Yes. Itu terjadi 2 kali. Nah, Yes. sekarang masa itu udah berlalu, tapi gini, misalnya saya lewat jalan nih dok, tiba-tiba Ya. sakit kepala gitu, saya kayak beberapa hari severe gitu, sakit kepala banget. Saya masih punya struggle untuk kayak ini datangnya dari mana gitu. Kadang kalau pas saya ini apa, ini dari mana, kadang kalau jawabannya cepat, kalau misalnya itu problemnya bukan problem, maksudnya kalau awareness-nya itu tentang siapa, itu cepat keluar kalau saya kenal. Tapi kalau misalnya situasinya itu enggak saya kenal, saya suka bingung gitu. Contohnya gini, berapa kali itu saya pusing, tiba-tiba pusing. Ya, kalau beberapa hari ini pusing normal, Bu. Oh gitu ya? Iya. Tadi pagi pusing nggak? Tadi pagi pusing, terus ya, tadi terus sudah ngecek ini apa? Nah, saya ini apa gitu, terus kebetulan kan saya lagi agak ngilu giginya, jadi sakit gigi. Logika saya gitu, jadi tabrakan. Jangan. Itu gimana dok tipsnya? Questions, jangan conclusion. Ini sakit gigi is a conclusion, kesimpulan. Oke. Ya, sekarang coba cek. Please akses yang sakit yang tadi pagi. Oke. The first question selalu ini apa?
Oke. Oke. Dan kemudian download apapun kesadaran yang muncul setelah kamu bertanya ini apa. Dan kemudian second question adalah apakah ini milikku? Yes or no? Oke. Jawabannya apa? Yes or no? Heavy or light? Apakah ini milikku? Yes or light? Dok, kalau misalnya gini, tadi siang tuh ada awareness, terus saya kayak suka brush off gitu loh, Dok. Itu indikasi apa ya, Dok ya? Brush off maksudnya? Nah, jadi misalnya kolektif, not yours, terus masa gitu, kayak gitu loh, Dok. Saya masih kadang-kadang suka gitu. Si masa gitu. Doubt is a distractor implant. Oke. Dan sangat normal dengan orang yang kemampuan ability perceiving-nya seperti ini. Sangat normal. Ya. The more you refuse, the more you reject, the more pain you will get. Yes. Okay? So please be the questions. Coba kita akses lagi yang tadi pagi, rasa sakit yang tadi pagi, dan ask ke dalam dirimu, ini apa? Dan kemudian tanya yang kedua, apakah ini milik saya? Jawabannya apa? Heavy or light? Light. Apakah ini milik saya? Bukan. Oke. Apakah ini milik entitas? Bukan. Apakah ini milik bumi? Yes. So, you know the answer. Oke. Will you receive? Yes. Ya, karena tadi pagi sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi, itu human resonance lonjak sampai 60. Jadi normal kalau kita semua langsung ngeheng terus nyari koyo atau nyari kerokan atau nyari pijit-pijit pagi-pagi normal. Atau kamu bangun pagi terus butuh kopi 2 gelas baru buka mata lagi normal. Pertanyaannya adalah pada saat kamu aware bumi sedang memfasilitasi kamu, apakah bersedia untuk receive atau tidak? Oke. Ya, dan setiap kali kita bertanya apakah ini entitas, bumi juga termasuk entitas. Bumi include di dalamnya juga termasuk entitas. Jadi pada saat kita cek apakah entitas, bukan. Please cek ulang apakah ini bumi. Oke. Dan bila bumi, maka tugasmu adalah receive. Oke. Just relax, izinkan bumi memfasilitasi dirimu dan receive all the energy. Oke. Oke? Thank you, Dok. Thank you. Yes, Bu. Bu, saya tunggu di kelas entity ya, Bu ya. Talk to the entity. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada benar, tidak ada salah, jadi keluarkan saja. No judgment. Seru, Biasa seru. nanyanya di sekolah, kalau salah bertanya Iya. kapur melayang, jadi takut. Ini kecepatan dokter kan laju, nggak bisa direm ya. Maka pada saat nanti udah mulai muncul ada sesuatunya langsung angkat tangan. Yes. Tenang, ada recordingnya. Oh iya, hari ini lupa nggak ngerem ya. Oh, Cepetan ya. ngerem. Cepet banget. Dan informasinya langsung download terus. Gak apa-apa, nanti di kelas aku ngerem. Oke. Udah dikasih note. Slowly. Slowly. Oke. Silakan. Siapa pertanyaannya dan apa pertanyaannya? Oke. Aduh, aku deg-degan juga mau nanya. Nah, kan masih deg-degan juga ternyata. Udah langsung aja. Bisa membantu yang lain supaya kalau ada yang berani, berarti yang lainnya berani. Apa yang penjara apa nih yang ada nih? Noh, Rani tahan dulu sebentar ya. Rani tahan dulu sebentar. Hanifah silakan. Tadi kan barusan udah sampai ke invention. Begitu inventionnya dilepas yang keluar requirement for safety again. Requirement for safety. Iya, jadi kayak harus ada rasa aman. Oke, so lagi ya, Dok ya? Iya. Padahal sebetulnya kalau dilihat jalurnya kan aku tahu apa yang aku tahu dan pada umumnya sebetulnya sebagian besar dari kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan gitu, yang bisa kita pilih gitu. And then kemudian kan butuh orang untuk mengiyakan karena ada ini. And then ternyata itu invention. Setiap kali kita terjebak dalam necessity, please create questions. Apakah aku memilih dari necessity atau aku memilih dari possibilities? Dokter, pilihan kata sebenarnya apa maknanya ya, Dok ya? Aku berkali-kali mendengarkan kata sebenarnya dari Arifah. Ya, karena sebenarnya itu mirip seperti kita menggunakan truth energy ke diri sendiri. Jadi kita langsung menyadari kita nih lagi ngapain sih sebetulnya.
Karena pada saat kita bertanya, apakah aku memilih dari necessity atau aku memilih dari possibility, dan diganti menjadi sebenarnya apakah aku memilih dari necessity atau aku memilih dari possibility, itu lebih jelas kelihatan. Karena seperti pada saat kita lagi ngobrol dengan lawan bicara dan kita kirimkan truth energy, maka hanya kejujuran yang akan keluar. Dan kalau dia seandainya dia ngebohong juga akan tergagap-gagap dan terbingung-bingung jadinya. Atau nggak sinkron. Nggak nyambung. Yes. Iya, itu sih yang muncul. So Keperluan please check apakah sebenarnya merasa kamu aman. berfungsi dari pilihan, possibility, atau kamu berfungsi dari necessity. Necessity. Ya. So setiap kali kamu berfungsi dari necessity, aware bahwa that is a destructor implant. Iya, begitu ditanya, begitu nyadarin, ini disruptor implant. Yes. Tapi ini punya aku bukan ya, maksudnya kayak ada fight, reason and justification. Yeah. So how many justifications that you aware and you invent and you keep and always choose that for your sake of rightness. No rightness, safety. And everything that is, will you know, destroy and create. Yes. Right, wrong, good, bad, protocol, and shorts, boys and beyonds. So what is means safety for you? No pain, no disappointment, nggak ada rasa nerves gitu, kayak nervous gitu. No excitement. Aduh. You out Itu of the bukan tracks. fear. You out of the tracks. Kok muter ke situ ya? I know. You out of the tracks. So please aware bahwa kamu sedang menciptakan permainan di dalam otakmu untuk membuat kamu muter di tempat. Will you stop it? Will you choose something else? Oh, yes. Kalau kamu masih happy di situ sih nggak apa-apa, jalan aja terus. Yes. I'm happy to see you muter-muter di tempat. Aku pengen keluar dari sini karena safety ini selalu jadi batu sandungan aku gitu. Yeah. Ini nggak So aman. Cabut, gitu. if you are infinite being, apakah ada yang lain bisa mencelakakan dirimu? Not if I'm not allowing it. See? So why you choose to allow them? That's another invention. Yes. Will you uncreate it? Every Nobody can harm you. Nobody can harm you unless you decide they can. Yes. Okay? Okay. Sip. Rani. Ya, malam dok. Malam. Ya dok, kan saya itu pekerja online ya dok. Ya. Ya. Nah sering ada job itu yang kayak cepet-cepetan ngisi form. Nah kalau misalnya ada job kayak gitu, saya tuh kadang excitement mungkin ya dok masuknya ya. Cuman pas ngisi form itu yang jadi tiba-tiba HP-nya ngehang lah atau sinyalnya lemot lah yang kayak itu bikin gagal tuh atau misalnya telat ngisi form. Nah kayak gitu. Satu terus misalnya kalau misalnya udah berhasil nih saya dapat si job itu, saya itu happy gitu. Nah itu masuknya yang pertama tadi pertanyaannya gimana cara mengatasi kalau misalnya terjadi kendala ya kayak misalnya HP-nya ngehang lah atau apa. Karena saya pernah nanya ini apa, kenapa kayak gini, tapi ya tetap aja gitu. Terus yang kedua pertanyaannya misalnya saya lolos nih, terus happy. Nah itu masuknya ke kompetisi atau gimana ya dok ya? Maksudnya apakah memang di dalam saya itu ada keinginan kompetisi gitu akhirnya misalnya saya lolos wah saya menang nih gitu kayak gitu. Nah itu efeknya itu kayak gimana? Kemudian kayak tadi saya gagal lagi. Ketika gagal saya mulai menyalah-nyalahkan diri sendiri. Aduh kenapa tadi bikin pusing lah. Kayak kenapa saya bikin kompetisi ya. Nah itu ngatasinnya gimana dok? Apa sih maksudnya biar nggak jatuh ke situ-situ lagi gitu? Itu latihannya di kelas yang pertama, interesting point of view.
Jadi pada saat Oh. kita bersedia untuk melihat semuanya sebagai sebuah sudut pandang, maka kamu akan bersedia untuk melepaskan semua judgement-mu terhadap menang kalah, benar salah. Hmm. Oke? Dan Oke, untuk Dok. elektronik yang sering terganggu atau mati, please cek apakah ini apakah ada entitas di sekitarmu yang sedang mengganggu. Dan kalau ada, minta mereka untuk mundur. Oke? Karena elektronik kalau memang dia sudah mulai rusak, ya rusak. Anytime, anywhere. Tapi nggak selalu di momen-momen khusus. Misalnya, aku lagi doing class talk to the entity, kemudian all electronic shutdown, atau all electronic ngehang. Kamu bisa cek apakah ada entitas yang sedang berusaha berkomunikasi dan kamu tolak di sini. Dan kalau memang kamu terpanggil di situ, Oh, iya, Dok. so you know the next target is class, TTI class. Oke, Dok. Oke? Ya sih sering And kayak please run sebanyak mungkin Yes. interesting point of view terhadap dirimu sendiri. Oke, Dok. Oke? Judgment dan ekspektasi Oke. terhadap dirimu sendiri buang dulu. Oke. Kalau kamu masih punya judgment tentang dirimu sendiri, kamu masih punya judgment tentang dirimu sendiri, semua yang kamu lakukan akan selalu dari basis kompetisi. Is always stuck in the right and the wrong, win and lose. Jadi setiap kali kamu gagal mencapai sesuatu, kamu akan jatuh ke blame. Bayi nggak pernah nge-blame dirinya kalau tiap kali dia jatuh dari jalan. Bayi nggak pernah nge-blame dirinya kalau tiap kali dia makan dan belecetan kemana-mana. It's only choice. Bagaimana bilang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar? Hanya kamu yang ciptain salah dan benar. Makanya selalu dibilang, ini destruktur implan loh. Karena destruktur implan itu, kamu yang siapin, kamu yang pasang, dengan tujuan biar kamu nggak maju. Ayo lepas. Kalau kamu masih merasa ada banyak masalah di dalam benar dan salah, coba beresin, apa judgementku tentang aku benar? Dan apa judgementku tentang aku salah? Buang dulu semuanya di area situ. Selama kamu masih punya judgement benar tuh gini, dan salah tuh gini, maka kamu akan selalu berusaha mempertahankan benar. Yang artinya kamu akan diam-diam selalu menciptakan salah di belakangnya. Oke? Oke, Dok. Makasih banyak. Sip. Sama-sama. Clear. Good. Ada pertanyaan? Dokter, Ya. tinggal 2 menit. Iya. Jam 9. Pura lupa. Oke, menunggu yang lain ada 1-2 pertanyaan. Kalau kita bahas tentang struktur itu apapun lalu kena semuanya, jedeng. Kalau kita mau konten mah banyak hal gitu ya. Tapi kalau ngomong struktur pasti semuanya langsung nyambung ke banyak hal. Jadi teman-teman, Bapak Ibu silahkan aja bertanya apapun, pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita semakin bertumbuh dan berkembang. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh. Oh. Ya, Jenny. Ayo, silakan. Dok, ini Ya. kan judulnya Joy of Choice. Yes. Ini yang saya alami ya. Saya tuh kalau membuat pilihan tuh pikirnya banyak banget gitu. Dari sisi Kan tadi aku udah ngomong di awal. keluarga, suami, mertua. Kan tadi aku udah ngomong di awal. Kalau kamu nggak menyadari seberapa banyak limitasimu, please create 50 choices dalam hidupmu. Sekarang lakukan 15 menit ke depan, dan kemudian sadari pikiran, perasaan, dan emosimu. Di mana kamu siapin jebakanmu. It might be from minds, it might be from thoughts, it might be from feeling, it might be from emotion. Di mana kamu siapin jebakanmu sendiri. Kalau kamu mau keluar dari area situ dan kamu pengen happy membuat pilihan, ayo lepasin semuanya. Oke? Berarti kalau choice of choice di sini maksudnya ke diri kita ya, Dok? Yang membuat pilihan siapa? Intinya. Yang membuat pilihan siapa? Jadi Hah? Yang membuat pilihan siapa? Kamu atau orang lain? Aku. Terus kenapa kamu menciptakan limitasi untuk membuat pilihan, terus kamu ribut-ribut sendiri, senewan-senewan sendiri?
Nah. Mau choose something else atau kamu mau stay di tempat itu? Kok merasa egois gitu ya, Dok? No. No. Choose something else. Bukan artinya kamu harus jadi keset. Aku kumpul sama teman-temanku. Yang lain mau makan A. Dan aku nggak kepengen makan A. I just simply said, aku nggak mau makan itu. Aku mau makannya ini. It's a simply choice of joy. Joy of choices. Dan kenapa kamu takut membuat pilihan? Karena kamu udah stuck dulu di dalam judgment-mu. Kalau aku bikin pilihan yang berbeda, maka kamu tuh ngerepotin, kamu tuh nyusahin, sehingga kamu bikin problem di dalam choices-mu. Pertanyaannya mau jadi keset? Atau mau jadi princess? Aku mau princess. Jadi princess lah. Enggak. Kamu milih keset terus kok. Enggak mau. Kreatifnya udah dibakar. Buktinya mau milih apa masih mikirin mertua, masih mikirin ini, itu, segala macam. Berarti kamu kesetnya dong. Enggak. Return itu the back center. Udah daftar. Return. Yuk, kalau mau berubah, ayo kita berubah. Nanti kita jalanin langkahnya, jalanin prosesnya. Each one dari praktis ini semuanya akan membawa perubahan yang sangat cepat dalam hidupmu. Tapi latihan. Oke? Oke, teman-teman. Bapak Ibu jangan lupa ya, ada 100 permintaan dalam waktu 10 menit. Kerjakan, lakukan. Nggak ada Dua yang ya lain. PR-nya ya. Ya, kemudian 50 pilihan memilih. Dan formatnya saya minta titik-titik, saya Dan memilih saya titik-titik. memilih titik. Titik-titik. Dan semuanya akan dimulai ketika kita melangkah melakukan. Yes. Baru kehidupan akan terjadi. Gali dalam satu topik. Ya. Saya memilih, misalnya aku pengen tahu tentang apa batasanku di dalam relationship. Jadi bikin satu ruang lingkup anything in relationship. Dan kemudian saya memilih. Apapun di belakangnya 50 tulis. Nanti kamu akan tahu seberapa banyak kamu punya penjara di dalam pilihanmu itu. Apakah nanti muncul di pikiran, apa muncul di perasaan, atau muncul di emosi, nanti kita akan tahu. Atau jangan-jangan kamu bikinnya di penjaranya di keuangan. Jadi kalau keuangan nanti hubungannya dengan uang, kerja, dan aliran uang masuk. Jadi saya memilih, ayo bikin di belakangnya, nanti kamu akan ketahuan nanti di mana penjara-penjaranya kamu siapin di situ. Ya. Nanti akan seru, ternyata bisa sampai ketakutan cuma bikin saya minta doang. Aku pernah bikin itu. Yes. Seru Dan kan? itu nggak gampang. I know. Nervous nggak jelas gitu. Yes. Oke. Masih Oke, terima kasih. Ada yang kesulitan, ada yang lainnya butuh tisu juga ada. Pada saat melakukan berderai-derai juga banyak, nggak 1-2 orang. Jadi keseruannya di sana. Kayaknya Pak. Bukan tisu. Apa itu? Waslap. Tisu kemana? Tisu kedikitan, handuk. Oh, kedikitan. Handuk. Kalau nggak handuk ya. Oke. Ada waktu saya kasih tugas ini, saya pernah dapat satu orang yang 15, terus dia bilang saya, "Dok, aku direndak ketakutan." Dia bilang, "Hah, ketakutan yang PR yang mana? Yang saya minta." "Hah, minta doang takut." Oke. Baru minta doang gue takut. Oke, terima kasih dokter. Sungguh sangat inspiratif. Teman-teman, kita semua, saya juga akan lakukan PR ini karena dengan melakukan kita bisa menjadi tahu apa itu prosesnya. Dan semuanya ini akan menjadi indah. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Ada yang berkembangnya pelan, ada yang berkembangnya seperti ceritanya dokter. Tiba-tiba, wow, sudah di ketinggian mana kita sekarang? Oke. Kak Jenny tenang aja ya. Udah jam 9. Oke. Kak Isti, silakan Kak Isti. Terima kasih untuk malam hari ini. Dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Bapak Ibu terima semuanya, kasih. Selamat terima malam. kasih. Terima kasih Dokter David dan Pak PTW. Hari ini luar biasa ya kita membicarakan tentang joy of choices. Kalau testernya aja sekeren ini, apalagi kelasnya nanti. Gitu. Jadi jangan lewatkan kelas yang luar biasa yang akan merubah hidup kita. Apakah kita akan menjadi lebih greater? Kalau Anda memilih kelas ini, pastikan Anda mendaftar ke Siska untuk
2 kelas, Creating Abundance in Life dan Joy of Choices seharga 1 juta. Ya, bisa chat ke Siska atau masuk dulu, bisa langsung masuk ke grup tele yang sudah di-share di chat oleh Siska. Oke, kalau saya disuruh milih saya pasti akan ikut karena teasernya aja udah keren banget gitu. Saya tadi mencoba untuk menuliskan yang diminta dokter 50 memilih. Saya baru stuck di nomor 6 loh, Dok. Memilih apa lagi Padahal ya? kelihatannya gampang ya. Lihat Iya. aja mall mau pilih apa, ternyata pas disuruh jalanin ternyata nggak gampang. Dan bagaimana kalau kita memilih kelas ini, memilih salah satu dalam pilihan kita dalam memilih kelas ini dan akan menciptakan 49 pilihan lain yang akan menciptakan kehidupan yang lebih greater. Oke, terima kasih teman-teman. Kami tunggu Anda semua di kelas Creating Abundance in Life and Joy of Choices. Thank you. Sama-sama. Selamat malam. Recording 1 jam kemudian dari sekarang akan dikirim ya. Thank you, Dok. Yuk, Bye-bye. sama. Dah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Terima kasih.